Halo guys, welcome back to my YouTube channel Eko ya oke. Kalau ada Eko pasti oke guys. Nah, kali ini aku mau mengajak teman-teman melihat salah satu cagar budaya yang ada di kota Makassar. Yap, tepatnya adalah Benteng Fort Rotterdam. Nah, buat yang penasaran, yuk dukung terus channel aku, subscribe, like, and comment guys. Yuk kita tengok seperti apa sih Benteng Fort Rotterdam itu. Akhirnya kita tiba juga nih di Benteng Fort Rotterdam dan disuguhi oleh kemegahan patung Sultan Hasanuddin, sang pahlawan dari Makassar. Awalnya Benteng Fort Rotterdam merupakan peninggalan sejarah dari Kerajaan Goa Talo yang dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-10 yang bernama Iman Rigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung dengan gelar Karaeng Tunapalangga Ulaweng. Yuk kita lihat bagaimana sih keadaan di dalam benteng ini guys. Kita akan masuk melalui pintu gerbang utama dan coba lihat deh bagian pintu ini, masih ada beberapa yang asli loh. Nah, akhirnya kita ada juga nih di dalam kawasan benteng. Benteng ini awalnya bernama Benteng Jumpandang atau Benteng Ujung Pandang pada saat pemerintahan Kerajaan Goa. Kemudian namanya dirubah menjadi Benteng Fort Rotterdam pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Benteng Ujung Pandang akhirnya mengalami kerusakan yang fatal akibat serbuan VOC yang dibantu oleh beberapa kerajaan. Kerajaan Goa Talo yang diperintah oleh Sultan Hasanuddin saat itu dengan terpaksa menyerahkan Benteng Ujung Pandang kepada Belanda sebagai bagian dari perjanjian Bongaya setelah kalah dalam Perang Makassar. Ini adalah bukti betapa kuatnya politik adu domba yang dibangun oleh Belanda untuk menghancurkan persatuan di Nusantara saat itu. Adapun kerajaan yang membantu VOC dalam mengalahkan kerajaan Goa Talo saat itu kemudian diberikan penghargaan berupa penamaan bastion yang ada di benteng ini. Di antaranya adalah Bastion Bone yang terletak di bagian paling depan benteng ini untuk mewakili kerajaan Bone seperti yang teman-teman lihat di video ini. Kemudian terdapat juga Bastion Amboina, Bastion Bacan, Bastion Mandarsyah, dan terakhir adalah Bastion Buton. Nah teman-teman, pada awalnya benteng ini dibangun dengan material berupa tanah liat saja dengan gaya Portugis, yaitu benteng dengan model segi empat. Akan tetapi pada saat pendudukan VOC, bagian benteng dibangun kembali dengan gaya arsitektur Belanda. Konstruksi benteng ini juga diganti dengan struktur batuan padas yang diambil dari pegunungan Kars di wilayah Pangkep dan Maros untuk memperkuat kekuatan benteng pada saat itu. Adapun dinding benteng ini sangat kokoh dengan tinggi mencapai 5 meter, ketebalan 2 meter, dan pintu utamanya dibuat berukuran kecil.
Coba teman-teman perhatikan bagaimana struktur dan model benteng ini didesain sedemikian rupa dengan sangat baik oleh VOC untuk sistem pertahanan VOC pada saat itu dalam mengantisipasi serangan dari luar benteng. Pada saat itu, benteng Fort Rotterdam memiliki fungsi tidak hanya sebatas sebagai benteng pertahanan, akan tetapi juga berfungsi sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dan tempat untuk menimbun hasil-hasil bumi dan rempah-rempah, sekaligus sebagai tempat pusat pemerintahan Belanda untuk bagian timur Nusantara. Nah teman-teman, di dalam benteng ini terdapat 13 bangunan, di mana 11 bangunan itu merupakan bangunan asli dari abad ke-17. Akan tetapi dua bangunan lainnya merupakan bangunan yang didirikan pada masa pendudukan Jepang. Kompleks di sisi utara adalah bangunan-bangunan tertua di benteng ini, yang meliputi kediaman gubernur dan para petinggi Belanda pada saat itu. Dan beberapa di antaranya merupakan bangunan atau gedung penyimpanan senjata. Nah teman-teman, kediaman gubernur yang dijuluki sebagai Rumah Spilman sekarang menjadi bagian dari Museum Lagaligo di kawasan benteng ini. Sedangkan bangunan di sisi selatan yang awalnya digunakan sebagai tempat penyimpanan, kini juga dijadikan museum. Barak di sayap timur sekarang menjadi perpustakaan kecil yang menampilkan buku-buku Belanda kuno, log kapal Kapten VOC, dan manuskrip lontar kuno. Lantai dasar bangunan yang terletak di sudut tenggara benteng dulunya adalah penjara. Nah, di video ini teman-teman dapat melihat bahwa bangunan di kawasan ini memiliki akses ke atas benteng untuk memudahkan para tentara dalam mempertahankan benteng ini, guys.
Di sini teman-teman juga dapat melihat sebuah peninggalan VOC berupa sebuah meriam yang terdapat pada kawasan benteng ini. Ini membuktikan bahwa pada masa itu benteng ini diperkuat dengan berbagai artileri berkaliber berat seperti meriam dalam mempertahankan benteng Fort Rotterdam. Pada Bastion Bacan terdapat sebuah bangunan yang digunakan sebagai ruang tahanan untuk salah satu pejuang nasional yang berasal dari tanah Jawa, yaitu Pangeran Diponegoro. Bahkan beliau wafat dan dimakamkan di Makassar. Ya, di ruangan inilah Pangeran Diponegoro beserta keluarganya ditahan dan tidak diperbolehkan berinteraksi dengan masyarakat lokal. Jika teman-teman menelusuri setiap bangunan di kawasan benteng ini, kita akan mendapatkan informasi dari setiap bangunan, termasuk berbagai foto pada masa lampau, fungsi bangunan tersebut pada masa kolonial, hingga peruntukan bangunan tersebut pada zaman sekarang. Bahkan beberapa di antaranya masih digunakan untuk aktivitas pemerintahan. Nah teman-teman, di kawasan ini terdapat juga bangunan yang diperuntukkan sebagai museum untuk memberikan berbagai informasi, mulai dari peninggalan berbagai benda dari zaman kerajaan, senjata tradisional yang digunakan oleh penduduk lokal, bahkan senjata yang digunakan oleh para kolonial. Di sini terdapat juga berbagai benda seni budaya, berbagai naskah kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, artefak dan berbagai benda lainnya dapat kamu temukan di sini. Well, sampai di sini dulu informasi kali ini. Dukung terus channel aku Eko Ya Oke, supaya dapat menghadirkan video lain yang bermanfaat bagi kita semua. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya dengan keseruan yang lebih menarik.